Saya diundang untuk makan rujak di tempatnya Haris Asrar. Bukan rujak, dia jualan cendol tuh. Dia jualan cendol. Sampai di situ yang tersedia rujak. Ya maka saya bikin petisi. Yang bener aja lu, Riz. Lu kan ahli cendol, kenapa di situ ada rujak? Itu sama persis dengan yang motif dari undang-undang itu. Silahkan datang investor asing. Kita udah sekian tercatat di BPP, BKPM segala macam. Itu saya bilang, bohong, gua nggak mau datang. Kenapa dia nggak mau datang? Karena iklim bisnis dunia berubah etikanya. Lengkaplah kedunguan bangsa ini. Jadi kita akan mewarisi satu undang-undang yang akan dipakai nanti mungkin 20-30 tahun lagi dengan memaksimalkan plutokrasi dan memberi peluang pada kleptokrasi itu. Jadi ini benar-benar undang-undang yang asbabun nusulnya adalah kejahatan. Jadi kalau orang berbicara, kalau pemerintah gagal dengan Omnibus Law ini, maka mestinya ada aktivitas untuk mempersoalkan bahwa pemerintah memang tidak mampu memenuhi keadilan dan kemakmuran. Itu artinya pemerintah tidak etis lagi untuk diberi legitimasi. Konsekuensinya apa? Ya diganti. Biasa aja nggak ada kerusuhan. Ini cuma soal mengganti pemimpin yang dulu, kan biasa tuh. Kalau montirnya bego, saya bukan sekedar pindah bengkel, karena bisa juga montirnya bego juga di situ tuh. Saya ganti montirnya. Walaupun di bengkel yang sama, biasa aja. Jadi dunia ini dalam 1 minggu ini ada 3-4 presiden mengundurkan diri karena kebijakannya nggak mampu dia pertahankan. Biasa sekali. Jadi nggak perlu ada semacam kecurigaan pada mereka yang beroposisi, apalagi kalau kecurigaan itu dipamerkan dengan borgol di baris gitu kan. Itu kan buruk banget kan, peradaban buruk kan. Seolah-olah 3 teman saya itu dan teman kalian juga, teman kita semua itu adalah maling. Ini arogansi. Pasti presiden senang itu lihat, wah itu kan buktinya kita bisa hadapi mereka. Apa bukti? Kita borgol mereka tuh. Buset dah, borgol itu bagian paling bodoh dari persaingan politik. Persaingan politik itu pakai otak, bukan pakai borgol itu. Lanjut, Bro. Oke, bentar ya, saya dapat suaranya cukup ya. Cukup, Bro. Jelas. Aman, Bro. Video bagus. Oke, ya saya ikuti tadi uraian dari teman-teman buruh dan Mardhani. Tapi saya mau ambil perspektif lain karena kamu saya cari dulu mana nih video saya. Oke, ini. Siap, Prof. Yes, itu. Kan di dalam politik argumentasi itu adalah preambul, mukadimah. Perubahan adalah konklusi. Di tengahnya adalah aksi. Jadi kita udah ada di tahap tengah tuh. Segala macam keterangan akademis, segala macam upaya untuk meloloskan pikiran akal sehat pada rejim kan gagal kita pastikan kan. Ya karena itu tahap berikutnya adalah aksi. Ya udah betul tadi teman-teman. Ya udah aksi aja. Nah, jadi kalau kita mau bertengkar lagi, saya perlihatkan kekonyolannya. Kita mau berdebat dengan argumentasi. Sementara talk show terakhir, Saudara Menteri Kominfo itu gugup dan gagap menghadapi Asfinawati. Artinya dia nggak punya argumentasi, ngapain sodorin argumentasi lagi tuh kan? Reaksinya adalah marah itu. Yang kalau pemerintah bilang hoax adalah hoax itu. Sekarang saya analisis ya psikologinya tuh ya. Orang kalau dia marah cuma 2 hal. Atau dia punya problem dengan lingkungannya, atau dia punya problem dengan kesadaran dirinya, self-nya. Nah, saya melihat Menteri Johnny Plate itu seperti orang yang ditekan untuk mengatakan yang bohong. Karena itu dia kesel di kepalanya tuh. Itu psikologinya begitu. Orang yang otaknya bagus atau lumayan minimal disuruh berbohong itu akan terganggu kognisi dan psikisnya. Maka reaksinya adalah marah. Udah, diam aja. Pokoknya hoax. Itu artinya
Dia udah nggak sabar untuk mengasih tahu bahwa gue juga lagi bingung, ngapain lu tanya-tanya, kan gitu isinya. Gampang lah. Sama seperti saudara Aziz Samsudin. Kan hal yang sama diperlihatkan. Dia nggak mampu menjawab Najwa Shihab, lalu dia mulai ambil langkah untuk secepat-cepatnya pergi dari forum itu. Sama. Jadi sekarang kita ada dalam keadaan di mana pejabat publik sendiri tidak punya argumentasi. Buat apa kita sodorkan argumentasi? Itu DPR maupun kabinet terlihat wajah cemas, bingung, dan jengkel karena disuruh berbohong terus. Padahal ketahuan terus bohongnya, kan itu satu soal. Yang kedua, aparat keamanan juga akhirnya capek juga karena harus jadi PR-nya pemerintah. Harus bikin kontra narasi. Loh, tugas polisi itu adalah melindungi mereka yang demo, bukan memberi kontra narasi. Ini undang-undang Omnibus Law bagus loh, jadi kalian mesti dukung. Itu bukan tugas polisi. Ini adalah persaingan politik antara oposisi dan kekuasaan. Polisi nggak boleh kasih satu kalimat pun yang memuji demonstran maupun memuji pemerintah. Diam aja, udah bagus tuh. Sekarang seluruh aparat negara disuruh untuk menguji demonstrannya. Pernah baca nggak undang-undang itu? Ya pasti anak STM bilang sih dia nggak pernah baca. Ngapain dia mesti baca tuh? Atau ada buruh, ini buruh ternyata nggak paham tuh. Lah buruh kita memang SMP, mau diapain? Itu faktanya. Tetapi buruh ada serikat buruh. Kalau mau debat tanya pada pemimpin buruh, jangan tanya pada buruhnya tuh kan. Harus fair kan. Jadi bagaimana mungkin narasi kekuasaan itu ingin memojokkan buruh dengan mewawancara buruh yang nggak paham. Buruh anak SMP itu pasti nggak paham dengan klausul-klausul hukum. Tetapi pemimpin buruh tahu itu. Nah sekarang kekuasaan manipulasi itu. Kami udah survei, kami tanya di lapangan. Nggak ada buruh yang pernah baca itu. Kalian tanya nggak sama pemimpin-pemimpin buruhnya yang otaknya luar biasa dibandingkan dengan Menteri Tenaga Kerja. Kan itu yang terjadi. Sekarang saya analisis dulu kedudukan dari undang-undang perburuhan. Di dalam sejarah undang-undang perburuhan dari abad 12 sampai abad 20 hari ini, semua undang-undang perburuhan adalah undang-undang yang harus memihak pekerja. Itu logikanya. Karena itu Menteri Tenaga Kerja dia mesti menolak undang-undang ini demi pekerja tuh. Dia cuma boleh mendengar pekerja, dia nggak boleh dengar pemerintah. Itu logika dari undang-undang perburuhan. Dia nggak boleh ikut, bahkan dia nggak boleh ikut rapat dengan pemerintah, dengan eksekutif, karena dia Menteri Tenaga Kerja. Itu sosiologi dari undang-undang perburuhan. Lain kalau buruhnya bilang kami menerima itu, maka si Menteri Tenaga Kerja beritahu pada Presiden, udah saya udah ngomong dengan buruh bahwa mereka menerima, oke. Kalau buruh bilang kami nggak mau menerima, maka Menteri Tenaga Kerja bilang mereka nggak mau menerima. Saya sebagai Menteri Perburuhan mewakili kepentingan buruh juga tidak akan menerima. Jadi etika berpolitik begitu. Nggak ada di seluruh pemerintahan di dunia Menteri Tenaga Kerja anti buruh, anti pekerja, karena ngaco otaknya kan. Itu logik itu begitu. Yang kedua soal lingkungan hidup sama prinsipnya. Menteri KLH mesti mendengar suara LSM, bukan suara pemerintah. Walaupun dia adalah pejabat di kabinet. Tapi dia tidak mewakili kabinet. Dia mewakili hutan, pohon, binatang, kecoa, buah durian, buah semangka. Supaya ada balance di dalam analisis. Jadi kalau aktivis lingkungan bilang ini merusak lingkungan, menterinya mesti bilang oke, saya 100% setuju itu. Bukan dia bantah-bantah justru. Konstituen dari lingkungan. Kan begitu soalnya kan. Apalagi misalnya tiba-tiba Ibu Menteri bilang tidak ada pembatalan soal AMDAL. Tidak ada pembatalan soal AMDAL. Lu ditambahkan kalimatnya. Bahkan kami permudah AMDAL itu. Nah ini dungunya luar biasa tuh. AMDAL itu harus dipersulit bukan dipermudah. Anda baca seluruh fasilitas legal philosophy, legal reasoning dari hukum lingkungan, AMDAL harus makin lama makin ketat. Bukan makin lama makin dipermudah. Kalau dipermudah akhirnya ujungnya secara ekstrem, ya udah nggak usah pakai AMDAL kalau mau dipermudah kan.
Jadi ini orang-orang dungu yang memang nggak paham filosofi dari legal theories itu tuh. Bahayanya begitu, pemerintah yang dikendalikan oleh kedunguan begini akibatnya tuh bikin susah rakyat. Jadi itu soalnya. Yang ketiga misalnya, seluruh dunia menolak undang-undang ini. Seluruh koran dunia itu mengatakan bahwa Indonesia terjebak di dalam kedunguan demokrasi. Yang ngomong itu siapa tuh? Pers Yerusalem sampai Washington bicara itu. Pers Moskow di utara sampai pers Melbourne di selatan bicara hal yang sama. Jadi seluruh dunia menganggap Indonesia ini tolol. Tapi pemerintah menganggap enggak, ini udah baik, udah bagus. Buruhnya ini untuk kepentingan buruh. Oke, untuk kepentingan buruh. Berarti buruh nggak akan protes. Lo buruh justru protes. Ini sama seperti presiden bilang, ini makan ya. Presiden dengan bansos dia bawa beras. Kalian mesti makan ya, karena kesulitan ekonomi saya kasih bantuan. Terus orang miskin ini bilang, iya, tapi itu beras buat ayam, bukan buat orang. Presidennya ngotot, ini bikin kenyang loh. Memang bikin kenyang, tapi itu beras buat ayam. Kan begitu yang terjadi kan. Semua orang pasti kenyang kalau makan beras. Kalau dia kelaparan ya beras. Tapi itu bukan beras buat orang, beras buat ayam. Sama juga dengan undang-undang ini bagus loh buat buruh. Kalau buruhnya sendiri nolak makan beras buat ayam, ngapain dipaksain kan? Kan ajaib satu Indonesia. Ini logika sederhana tuh. Tapi nanti menterinya bilang ini demi buruh. Nah buruhnya sendiri bilang itu bukan demi kami. Pengusaha bilang ini buat kepentingan buruh. Buruhnya menolak. Jadi fakta sosiologis dengan sendirinya membatalkan hukum itu. Nggak perlu lagi pergi pada Mahkamah Konstitusi segala macam yang memang soal politis. Tapi orang yang mau bertobat di dalam logika, bertobat dalam logika dulu ya, bukan dalam akhlak minimal. Bertobat dalam logika, dia mesti tahu begitu ada penolakan sosial, artinya barang ini barang busuk. Tapi kemudian nanti dibilang, ya silakan bawa ke Mahkamah Konstitusi. Loh Anda bikin barang busuk, ngapain kita bawa ke Mahkamah Konstitusi kan? Kan mestinya dia malu. Kalau satu produk hukum dibawa ke Mahkamah Konstitusi, itu artinya cacat. Mestinya dia malu gitu. Oke, kita bikin legislative review aja deh. Mestinya begitu. Karena dia lawgiver, orang yang membuat undang-undang itu mesti sempurna, ideal, supaya tidak dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Sekarang justru dianjurkan bawa ke Mahkamah Konstitusi yang potensial dibatalkan. Apa nggak dungu tuh? Bikin produk cacat terus dia ngaku sendiri kan? Jadi sekali lagi, kita ada di dalam keadaan ini, dalam psikologi itu. Jadi pertandingan politik tidak lagi didasarkan pada argumen. Politik tidak berubah karena kekuatan argumentasi, tapi karena kekuatan tekanan politik di jalan. Terima kasih. Mantap. Siap, Prof. Mungkin ke Prof. Bung Rocky Gerung lagi nih. Prof. Rocky Gerung, pertanyaannya langsung nih, apakah Undang-Undang Cipta Kerja ini adalah produk dari oligarki? Yang kedua, selanjutnya, apakah kemudian, kalau iya, kemudian apakah ini sudah mengarah ke neo-totalitarianisme gitu? Dan selanjutnya, bagaimana cara civil society kemudian untuk melawan ini gitu, Bang? Lawan. Coba saya terangkan dulu dari sisi akademis supaya nggak kena delik ya, nggak kena delik ini. Siap. Kalau kita baca konstitusi itu di pasal 27 bilang begini, setiap warga negara berhak atas pekerjaan yang layak untuk penghidupannya. Setiap warga negara. Jadi pekerjaan itulah hak dari warga negara. Dia mau pakai nggak mau pakai itu urusan lain, tapi itu adalah hak warga negara. Sekarang presiden bilang ada banyak pencari kerja. Loh, warga negara itu bukan pencari kerja, itu hak dia. Jadi yang mesti penuhi hak itu adalah negara. Jangan disebut pencari kerja. Kita nggak cari-cari kerja, itu hak kita. Mesti ada yang menyediakan kerja itu melalui perintah konstitusi. Jadi perintah itu jelas setiap warga negara. Sekarang yang lakukan pemerintah, oke, kita buka supaya ada tenaga kerja masuk bersama investasi. Jadi secara diam-diam pasal itu berubah menjadi
setiap warga negara asing berhak atas pekerjaan yang layak buat kehidupannya di Indonesia itu. Kan itu logikanya jadinya kan. Bagaimana? Itu yang terjadi sebetulnya. Sekarang pemerintah promosikan bahwa akan datang ratusan investor asing. Belum kering keterangan itu, belum sempat dicetak jadi headline. Betul-betul investor asing datang dengan petisi meminta undang-undang itu dibatalkan. Ajaib. Jadi pemerintah bikin hoax kan. Saya diundang untuk makan rujak di tempatnya Haris Asrar. Bukan rujak, dia jualan cendol tuh. Dia jualan cendol. Sampai di situ yang tersedia rujak. Ya maka saya bikin petisi. Yang bener aja lu, Riz. Lu kan ahli cendol, kenapa di situ ada rujak? Itu sama persis dengan yang motif dari undang-undang itu. Silahkan datang investor asing. Kita udah sekian tercatat di BPP, BKPM segala macam. Itu saya bilang, bohong, gua nggak mau datang. Kenapa dia nggak mau datang? Karena iklim bisnis dunia berubah etikanya. Nanti masyarakat sipil Eropa dan Amerika akan membuli investor yang datang menanamkan investasinya di tanah Papua. Karena itu bertentangan dengan environmental ethics. Seluruh dunia dalam 20 tahun terakhir ini, semua pemenang Nobel di dunia itu menang karena menulis tesis ekonomi yang basisnya adalah social justice. Ya. Nah ini pembuat Omnibus Law ini nggak pernah baca literatur apa? Udah nggak laku, undang-undang yang basisnya adalah eksploitasi alam itu nggak laku lagi. Nggak ada orang ngajarin makroekonomik sekarang dengan basis seperti developmentalisme. Yaitu kuras sebanyak-banyaknya, nanti ada trickle down effect. Nggak ada. Jadi ilmu ekonomi pun berubah paradigmanya. Paradigmnya pindah dari eksploitasi, pergi pada konservasi. Ini pembuat undang-undang ini yang pasti menyewa pakar-pakar dalam dan luar negeri yang PhD segala macam, itu nggak punya otak dan nggak tahu bahwa literatur dunia udah berubah. Karena itu investor itu nggak mau ditegur nanti oleh konstituennya di situ. Ada Global Compact dibikin oleh PBB. PBB bikin aturan Global Compact. Investor yang bahkan punya indikasi melanggar hak ulayat, melanggar green economics, itu dapat penalti etis. Diturunin grade-nya tuh. Mana ada korporasi yang ingin bikin pencitraan secara etis mau dikasih cengkrang bahwa ini korporasi yang lagi merusak hutan di Papua. Saya kasih ilustrasi misalnya. Papua itu 33 juta hektar hutannya sedang terancam oleh Omnibus Law. 33 juta hektar itu 80% dari 33 juta hektar hutan Papua itu adalah hutan primer. Di dalam hutan itu ada kurang lebih, karena saya suka masuk luar hutan, saya hafal hutan Papua. Hutan Papua itu ada 20.000 pohon. 20.000 pohon, bukan batangnya, jenisnya. 20.000 jenis pohon. Wow. Ada 600 jenis burung. Ada 200 jenis mamalia. Ada 150.000 jenis serangga. Kodoknya mungkin satu jenis di situ. Itu isi hutan Papua. Apalagi isi hutan itu? Isi hutan itu adalah 500 suku, berarti ada 500 bahasa di hutan itu. Wow. Sekarang undang-undang itu bilang untuk melakukan investasi dipermudah penyediaan lahan. Jadi bayangkan nanti investor akan datang ke Papua untuk cari lahan itu. Lalu perlu AMDAL. Oke. Bunyi AMDAL itu adalah analisis mengenai dampak lingkungan
panitianya ditentukan oleh pemerintah. Lalu 500 masyarakat adat di hutan Papua itu dianggap sebagai pengganggu apa? Kan nggak boleh lagi konsultasi dengan masyarakat adat. LSM yang tadinya punya akses pada masyarakat adat tidak boleh lagi memberi izin keterangan bahwa clear soal AMDAL. Karena pemerintah bikin sendiri timnya. Kalau di dunia ini soal lingkungan itu adalah kepentingan society, bukan kepentingan state. AMDAL itu mesti datang dari mulut society, bukan dari mulut menteri itu. Ini benar-benar ini otak nih apa? Bukan sekedar dungu, tapi kayak ada sayur asem di otaknya tuh, isinya tuh. Nggak ngerti. Saya rasa enak, bro. Iya. Itu kalau ada di depan kita tuh, ini di otak, otaknya ada sayur asem. Padahal saya suka makan sayur asem, tapi ada yang ganti otaknya dengan sayur asem tuh. Kan itu mengambil jatah saya kan untuk makan sayur asem. Jadi saya mau keterangkan, pers dunia itu menganggap ini orang-orang dungu yang bikin. Nggak ngerti bahwa perubahan paradigm telah membuat negara-negara dunia itu nggak mau lagi untuk ngambil bagian dari masyarakat adat, nggak mau lagi rusak segala macam. Jadi kekacauan ini terjadi bukan sekedar karena arogansi tadi, tapi juga karena ketidakmampuan berpikir itu. Nah, apa akibat dari ketidakmampuan berpikir? Dipakailah undang-undang ini sebagai peralatan untuk mengeksploitasi demi akumulasi kapital. Siapa mereka? Mereka yang disebut sebagai plutokrat. Sekelompok orang kaya yang menguasai akses terhadap kebijakan. Dia nggak kuasai langsung tanah, akses pada kebijakan dikuasai oleh plutokrat. Siapa yang diuntungkan adalah mereka yang ingin mencuri sumber daya alam. Siapa mereka? Mereka disebut kleptokrat, para pencuri. Jadi undang-undang ini dibuat oleh plutokrat untuk kepentingan para kleptokrat. Lengkaplah kedunguan bangsa ini. Jadi kita akan mewarisi satu undang-undang yang akan dipakai nanti mungkin 20-30 tahun lagi dengan memaksimalkan plutokrasi dan memberi peluang pada kleptokrasi itu. Jadi ini benar-benar undang-undang yang asbabun nusulnya adalah kejahatan. Terima kasih. Gimana nih Prof? Apa langkah perbaikan politik kita nih ke depannya nih Prof? Ya saya setuju lagu yang dibikin oleh teman saya Mardhani Alisera. Ya ganti presiden, gimana coba? Ini kan wacananya gampang aja kan. Ya tentu bergantian itu ada yang dibuat secara elektoral mengikuti lonceng elektoral 2024. Tapi bisa juga karena loncengnya itu tidak terdengar nanti maka dibikin lonceng baru di sini sebelum 2024. Hal yang biasa aja konstitusional. Jadi kalau orang berbicara kalau pemerintah gagal dengan Omnibus Law ini, maka mestinya ada aktivitas untuk mempersoalkan bahwa pemerintah memang tidak mampu memenuhi keadilan dan kemakmuran. Itu artinya pemerintah tidak etis lagi untuk diberi legitimasi. Konsekuensinya apa? Ya diganti. Biasa aja nggak ada kerusuhan. Ini cuma soal mengganti pemimpin yang dungu, kan biasa tuh. Kecuali pemerintah bisa balikkan, oh kami nggak dungu, karena itu kami mau tarik undang-undang ini. Ya ini silahkan. Tapi logik itu mesti dipakai. Jangan sedikit subversi makar. Lo orang berpikir tentang hal yang lurus, makar. Kan konsepnya begitu kan. Kalau montirnya bego, saya bukan sekedar pindah bengkel, karena bisa juga montirnya bego juga di situ tuh. Saya ganti montirnya. Walaupun di bengkel yang sama. Biasa aja. Jadi sekali lagi kita sebagai warga negara tahu apa yang disebut sebagai etika berpolitik. Kalau nggak mampu, ya minta aja dipercepat lonceng itu sebelum 2024. Kan lebih fair kan? Di dunia ini dalam 1 minggu ini ada 3-4 presiden mengundurkan diri karena kebijakannya nggak mampu dia pertahankan. Biasa sekali. Jadi nggak perlu ada semacam kecurigaan pada mereka yang beroposisi, apalagi kalau kecurigaan itu dipamerkan dengan borgol di baris gitu kan. Itu kan buruk banget kan, peradaban buruk kan. Seolah-olah 3 teman saya itu dan teman kalian juga, teman kita semua itu adalah maling. Ini arogansi
pasti presiden senang itu lihat, wah itu kan buktinya kita bisa hadapi mereka. Apa bukti? Kita borgol mereka tuh. Buset lah, borgol itu bagian paling bodoh dari persaingan politik. Persaingan politik itu pakai otak, bukan pakai borgol itu. Jadi saya kira begitu poinnya, dan saya terangkan dalam beberapa media tadi bahwa undang-undang ini dipakai adalah ITE. Undang-undang itu dipakai untuk mengintip kejahatan ekonomi, kejahatan transaksi elektronik di bidang keuangan. Bukan untuk mengintip transaksi pikiran di antara aktivis yang ingin membangun negeri ini lebih baik. Bukan mengintip transaksi pikiran di partai politik yang hendak beroposisi agar supaya negeri ini tumbuh dengan etika peradaban politik baru. Itu fungsi dari undang-undang ITE, itu bukan untuk menahan laju pikiran. Undang-undang itu dimaksud untuk menahan laju kejahatan ekonomi. Berpikir itu bukan kejahatan. Jadi kita mesti kembalikan seluruh fasilitas itu agar supaya publik tahu siapa yang berakal sehat, siapa yang rasional dalam meloloskan kebijakan publik. Nah, forum ILT ini bagian untuk menerangkan bahwa PKS sangat peduli dengan rasionalitas kebijakan, dan karena itu ingin agar supaya rakyat memilih PKS. Saya dukung itu karena dasarnya adalah mengedarkan rasionalitas kebijakan publik. Nanti saya dianggap sebagai anggota PKS, bukan, saya influencer Mardani Alisera. Salam. Ya, jadi anak muda kalau mau berpikir masuk PKS aja tuh. Top. Akhir nih ke Rocky, gimana closing idenya? Ya, sebagai influencer dari Mardani Alisera, saya mendukung proposalnya, yaitu bikin petisi itu. Siapa gubernur, bupati, wali kota yang pro dan siapa yang anti Omnibus Law ini. Demikian juga rakyatnya tuh, dibikin petisi begituan tuh. Jadi nanti Desember, kalau petisinya itu berhasil, kalau udah 51% kepala daerah, jadi 51 ya, ini thresholdnya segitu tuh. Kalau 51% kepala daerah yang terpilih anti Omnibus Law, itu berarti ada 51% rakyat Indonesia anti Omnibus Law, maka siapkan petisi kedua, yaitu turunkan presiden. Biasa aja itu kan. Kan udah 51% kan. Saya mau menerangkan ini sebagai logika aja ya, bukan sebagai undangan makar. Logikanya begitu gitu. Jadi lebih efisien gitu ya. Oke. Jadi anggap aja pembicaraan semacam ini adalah upaya untuk membiasakan kita berpikir radikal tanpa harus bertindak kriminal. Terima kasih. Oke, jadi Jumat malam. Jadi ingatin bahwa setiap hari Jumat malam adalah malam keadilan menuju pagi kesejahteraan gitu. Mantap. Oke. Yuk, pamit ya. Oke, Bu Mardani. Semua, teman-teman. Assalamualaikum. Hidup